pada capaian pembelajaran. Nah, setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran, maka mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan memahami sifat-sifat seperti fisika, sifat kimia, dan sifat umum lantanoid dan aktinoid. Juga memahami ekstraksi lantanoid dan aktinoid, memahami reaksi-reaksi lantanoid dan aktinoid, mengenal senyawa-senyawanya seperti lantanoid dan aktinoid, mengetahui pemanfaatan lantanoid dan aktinoid dalam kehidupan sehari-hari maupun di bidang industri. Nah, berikutnya pembahasan pertama materi mengenai lantanoid. Nah, unsur-unsur lantanoid ini diantaranya ada lantanum, cerium, protactinium, neodymium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium. Nah, biasa disingkat dengan penghafalan cepat itu cewek Perancis Deso, pamer simpanan euro nggak ditabung, dia hobi aerobatik, temannya ibu, murah. Ke-14 unsur ini biasa disebut lantanoida atau lantanon atau juga lantanida, namun digunakan istilah lantanoid. Unsur-unsur ini dikarakterisasi dari pengisian tingkat energi ketiga dari yang terakhir 4F hingga pada tahun 1907 bahwa kesemuanya merupakan unsur yang tunggal karena kemiripan mereka yang begitu dekat satu sama yang lainnya. Sebelumnya unsur-unsur golongan ini itu disebut tanah jarang, namun nama ini tidak tepat karena banyak unsur-unsurnya tidak sama sekali jarang. Selain itu, nama tersebut tidak tepat karena selain ke-14 unsur lantanida juga termasuk La atau Sc, Y, dan La merupakan unsur-unsur blok D. Lantanum ini unsur blok D sebelum seri ini tuh mempunyai konfigurasi elektron Xl5d1 6s2. Nah, dengan demikian diharapkan bahwa ke-14 unsur-unsur dari cerium hingga lutetium ini akan terbentuk dengan penambahan 1 sampai 14 elektron ke dalam orbital 4f. Akan tetapi secara energetik ya, pada kebanyakan unsur-unsur ini tuh lebih baik memindahkan elektron tunggal 5d ke dalam orbital 4f. Namun tidak halnya dengan Ce, Gd, dan Lu. Nah, alasannya mengapa Gd ini mempunyai tekanan 5d1 adalah bahwa karena hal ini tuh mengakibatkan pengisian orbital 4f itu setengah penuh yang akan meningkatkan kestabilannya. Nah, Lu ini tuh mempunyai tekanan 5d1 dikarenakan orbital f-nya sudah penuh. Nah, untuk elektron-elektron 4f orbital ketiga terakhir dengan sangat efektif terlindungi dari lingkungan kimia di luar atomnya oleh 5s dan 5p, sehingga elektron-elektron 4f ini tidak terlibat dalam ikatan. Elektron-elektron dalam orbital ini tidak dikeluarkan untuk membentuk ion dan juga tidak mengambil bagian dalam stabilisasi medan ligan kompleks. Nah, stabilisasi medan ligan ini itu sangat berperan penting gitu terhadap unsur-unsur blok D. Berikutnya unsur-unsur lantanoid. Untuk selanjutnya, setiap unsur-unsur seri lantanida akan dilambangkan dengan Ln. Sangat mirip satu sama lain dibandingkan unsur-unsur yang sederet pada unsur-unsur logam transisi. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa lantanida ini hanya mempunyai satu keadaan oksidasi yang stabil, yaitu +3. Nah, ion-ion Ln2+ dan Ln4+ yang dapat terjadi selalu kurang stabil dibandingkan Ln3+. Nah, keadaan oksidasi yang lebih tinggi ini biasanya terjadi dengan fluorida dan oksida. Sedangkan keadaan oksidasi yang lebih rendah ini dalam keadaan halida, yang lain khususnya dengan bromida dan iodida. Bilangan oksidasi +2 dan +4 dapat terjadi khususnya bila menghasilkan konfigurasi gas mulia, misalnya Ce4 plus F0. Orbital F ini terisi setengah penuh, misalnya EU2 plus dan Tb4 plus F7. Nah, orbital F ini terisi penuh ya, misalnya YB2 plus untuk F-nya itu 14. Mungkin bisa teman-teman lihat mengenai unsur-unsur lantanoid yang tidak semuanya jarang ya. Nah, cerium adalah unsur yang kelimpahannya hampir sama dengan tembaga. Dan selain prometium yang tidak terdapat di alam, semua unsur lantanoid mempunyai kelimpahan melebihi iodium. Kelimpahan unsur-unsur dan jumlah isotop yang terdapat di alam itu bervariasi secara teratur, yaitu jumlah proton yang genap dalam inti lebih berlimpah daripada unsur tetangga dengan nomor atom yang ganjil, menurut aturan Harkin di sini. Nah, unsur-unsur dengan nomor atom genap juga mempunyai isotop yang lebih stabil ya. Juga unsur-unsur dengan nomor atom yang ganjil ini tidak pernah mempunyai lebih dari 2 isotop yang stabil. Secara keseluruhan sistem periodik unsur, kestabilan inti ini berhubungan dengan kedua jumlah neutron dan jumlah proton dalam inti. Unsur 61 prometium tidak terdapat di alam. Unsur ini tuh pertama kali dibuat dan dipelajari di Oak Tennessee, USA pada tahun 1946, dan ketiadaannya dapat dijelaskan dengan aturan Matthew. Nah, aturan ini tuh menyatakan bahwa jika dua unsur dengan nomor atom yang berurutan dan masing-masingnya itu mempunyai suatu isotop yang beratnya sama, maka salah satu isotopnya ini
akan tidak stabil karena unsur-unsur 60 dan 62 masing-masing mempunyai 7 isotop. Tidak banyak nomor massa yang stabil untuk prometium dengan nomor atom 61. Menurut aturan Matteo ini, jika prometium adalah mempunyai isotop yang stabil, maka harus mempunyai nomor massa di luar kisaran 142 sampai 150. Nah, isotop satu-satunya PM yang telah dibuat hingga kini merupakan radioaktif. Pasir monazit adalah mineral yang paling penting dan paling tersebar luas. Sebelum tahun 1960, monazit merupakan satu-satunya sumber lantanoid. Mineral ini merupakan campuran yang mengandung La fosfat dan fosfat trivalen dari unsur-unsur lantanoid yang lebih ringan seperti Ce, Pr, dan Nd. Selain itu, unsur ini juga mengandung sejumlah kecil Y dan lantanoid yang lebih berat dan thorium fosfat. Bastanasit adalah campuran fluorokarbonat M3+, CO3F, di mana M adalah La atau lantanoid. Monazit diperlakukan dengan asam sulfat pekat panas, TH, La, dan lantanida melarut sebagai sulfat dan dipisahkan dari material yang tak larut. TH diendapkan sebagai THO2 melalui netralisasi sebagian dengan NH4OH. Na2SO4 digunakan untuk menggaramkan La dan lantanoid yang ringan sebagai sulfat serta membiarkan lantanoid yang lebih berat dalam larutan. Lantanida yang ringan dioksidasi dengan bubuk pemutih CaOCl2, Ce3+, dioksidasi menjadi Ce4+ yang diendapkan sebagai CeIO34 dan kemudian dikeluarkan La3+, dikeluarkan melalui ekstraksi pelarut dengan tri-N-butil fosfat. Setelah unsur-unsur lantanida yang berbeda dipisahkan secara lengkap atau sebagian, logamnya diperoleh dengan cara berikut, yaitu elektrolisis leburan LnCl3 dengan NaCl atau CaCl2 yang ditambahkan untuk menurunkan titik leburnya. La dan logam-logam ringan dari Ce hingga Eu diperoleh melalui reduksi LnCl3 anhidrat dengan Ca pada 1000 sampai 1100 derajat Celcius dalam tabung berisi argon. Unsur-unsur yang lebih berat mempunyai titik lebur yang lebih tinggi sehingga membutuhkan temperatur 1400 derajat Celcius. Pada temperatur ini, CaCl2 mendidih sehingga LnF3 yang digunakan dalam beberapa kasus, Li yang digunakan daripada Ca. Penggunaan utama lantanoid adalah untuk campuran tak terpisahkan dari La dan lantanoid yang disebut nis metal. Material ini ditambahkan pada baja untuk meningkatkan kekuatannya. La2O3 digunakan dalam lensa Crook yang memberikan perlindungan dan cahaya UV dengan mengabsorpsinya. Oksida lantanoid lainnya digunakan sebagai tabung fosfor dalam tabung TV warna. Diamond oksida, suatu campuran presedium dan nedium oksida, digunakan bersama CuCl2 sebagai katalis dalam proses deakon yang baru untuk membuat Cl2 dari HCl. Aktinida adalah kelompok unsur kimia yang mencakup 15 unsur antara aktinium dan laurensium pada tabel periodik dengan nomor atom antara 89 sampai dengan 103. Seri ini dinamakan menurut unsur aktinium. Semua aktinida kecuali laurensium merupakan unsur blok F. Unsur-unsur kelompok aktinida adalah radioaktif. Hanya aktinium, thorium, dan uranium yang secara alami ditemukan di kulit bumi. Simbol umum untuk unsur aktinida adalah Am. Semua unsur aktinida bersifat radioaktif dan sangat beracun. Di alam, aktinoid yang ada dalam jumlah yang cukup adalah thorium, protaktinium, dan uranium. Unsur-unsur ini diisolasi dari bijinya dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Logam plutonium diproduksi dalam jumlah besar untuk bahan pembuatan nuklir. Unsur-unsur aktinida memiliki sifat yang mirip dengan lantanida. Namun, pada unsur aktinida ini memiliki isotop utama untuk mencapai kesestabilannya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kimia nuklir. Adapun unsur-unsur dari aktinida yaitu aktinium, thorium,
protaktinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, dan lawrencium. Menurut IUPAC, The International Union of Pure and Applied Chemistry, nama aktinoid adalah yang lebih baik karena akhiran ida pada dasarnya mengindikasikan ion negatif. Akan tetapi, karena penggunaan nama ini telah digunakan luas, hingga kini maka aktinida masih umum ditemukan dalam buku teks. Sifat umum dari aktinida. Pertama, semuanya radioaktif. Unsur-unsur ini tidak memiliki isotop stabil dan aktinida sangat elektropositif. Kedua, logam mudah ternoda di udara. Unsur-unsur ini bersifat piroforik, yaitu terbakar spontan di udara, terutama sebagai bubuk yang terbagi halus. Ketiga, aktinida adalah logam yang sangat padat dengan struktur yang khas. Sejumlah alotrop dapat terbentuk, khususnya plutonium memiliki setidaknya 6 alotrop. Pengecualiannya adalah aktinium, yang memiliki fase kristal lebih sedikit. Keempat, mereka bereaksi dengan air mendidih atau asam encer untuk melepaskan gas hidrogen. Kelima, unsur-unsur ini mudah ditempa. Aktinida dapat dibuat dengan mereduksi ANF3 atau ANF4 dengan uap Li, Mg, Ca, atau Ba pada suhu 1100 sampai 1400 derajat Celcius. Sifat unsur transisi aktinida sangat tergantung pada larutan lingkungannya, karena unsur-unsur tersebut cenderung untuk membentuk suatu persenyawaan kompleks dan juga mempunyai beberapa tingkat valensi. Kegunaan dari aktinida. Sebagian besar kita tidak menemukan banyak unsur radioaktif ini dalam kehidupan sehari-hari. Americium ditemukan dalam detektor asap. Thorium ditemukan dalam mantle gas. Aktinium digunakan dalam penelitian ilmiah dan medis sebagai sumber neutron, indikator, dan sumber gamma. Aktinida dapat digunakan sebagai dopan untuk membuat kaca dan kristal bercahaya. Sebagian besar penggunaan aktinida digunakan untuk produksi energi dan operasi pertahanan. Aktinium adalah unsur logam radioaktif yang lunak berwarna putih keperakan, diperkirakan modul gesernya sama dengan timbal. Nah, karena radioaktivitasnya ini yang kuat, jadi si aktinum ini akan bercahaya jika dalam keadaan gelap dan mengeluarkan cahaya berwarna biru pucat. Nah, aktinum ini memiliki sifat kimia yang serupa dengan lantanum dan lantanida. Dan oleh karena itu, si aktinium ini sulit diekstraksikan dari biji uraniumnya. Ekstraksi pelarut dan kromatografi ion adalah metode pemisahan yang biasa digunakan. Nah, aktinium ini digunakan sebagai tenaga listrik panas dan sumber nuklir. Nah, yang kedua itu ada thorium. Nah, thorium yang murni merupakan logam putih seperti perak yang stabil di udara dan kilapnya dapat bertahan beberapa bulan. Nah, ketika bereaksi dengan oksida, thorium pelan-pelan memudarkannya di udara menjadi keabu-abuan yang akhirnya menjadi hitam. Nah, thorium oksida mempunyai titik kelebur sekitar 33.000 derajat Celcius, yang merupakan paling tinggi dari semua oksida. Nah, thorium ini sukar larut dengan air dan sukar terurai dengan asam kecuali asam klorida. Nah, ketika dipanaskan, si thorium ini akan menyalakan bubuk thorium ini menyala dan terbakar dengan nyala berwarna putih. Nah, yang ketiga ini ada protaknium. Nah, protaknium ini ditemukan secara luas di kulit luar bumi. Nah, si protaknium ini unsur paling mahal dan paling susah dilakukan secara alami. Nah, ada yang keempat itu uranium. Nah, uranium adalah unsur yang terjadi secara alami yang dapat ditemukan di dalam semua batu karang, tanah, dan air. Nah, uranium memberi warna fluorens hijau dan kuning ketika ditambahkan ke gelas bersama dengan zat aditif yang lain. Logam uranium ini bereaksi dengan hampir semua unsur non-logam, dan uranium dapat bereaksi dengan air dingin. Biji uranium dapat direaksikan secara kimiawi dan diubah menjadi uranium dioksida atau senyawa lain yang digunakan di industri. Nah, uranium ini memiliki resiko terhadap kesehatan, yaitu dapat menyebabkan kegagalan ginjal. Nah, uranium karena unsur radioaktif yang bersifat toksik. Nah, tetapi tidak terjadi sampai ke kanker, namun radon atau radiumnya ini menjadi ancaman terhadap kesehatan. Nah, yang kelima ada neptunium. Neptunium ini terjadi secara alami, tetapi disintesis dengan reaksi tangkapan neutron pada uranium. Nah, neptunium ini secara khas terjadi di lingkungan sebagai suatu oksida. Walaupun senyawa lain mempengaruhi, namun neptunium ini secara umum memberi resiko terhadap kesehatan jika terdapat dalam tubuh kita. Tidak ada penggunaan yang komersil atau yang utama terhadap neptunium ini.
yang selanjutnya itu ada plutonium, sebuah logam berat, beracun dan berwarna putih keperakan serta memiliki radioaktif yang secara alami. Nah, plutonium ini dan beberapa isotopnya berperan penting terhadap tenaga industri atau bidang teknologi nuklir, yang dimana berkegunaan sebagai bahan bakar reaktor daya dan bahan peruntut pada pengeboran sumber minyak, serta menjadi stasiun cuaca terpencil, rambu navigasi, dan bahan pembuatan senjata nuklir. Yang ketujuh ini ada amerisium. Amerisium ini dihasilkan oleh reaksi neutron dari isotop plutonium dalam reaktor nuklir. Nah, pengambilan namanya ini diambil dari kata Amerika digunakan sebagai sumber ionisasi untuk smoke detector N sebagai sumber sinar Y. Nah, yang ke-8 ini ada karium. Karium ini ditemukan oleh Glenn, Rapp, dan Albert di Amerika Serikat pada tahun 1944 sebagai hasil dari bombardir ion helium dalam isotop plutonium. Nah, yang ke-9 ini ada berkelium. Berkelium ini ditemukan oleh Glenn, Stanley, Albert, dan pada tahun 1949 di Amerika Serikat juga dengan menembakkan amerisium dengan partikel helium. Selanjutnya ada senyawa yang ke-10 yaitu kalifornium. Kalifornium ini ditemukan oleh Glenn, Stanley, Albert, dan Kenneth pada tahun 1950 di Amerika Serikat dengan membombardir kurium dengan ion helium. Nah, penamaannya ini diambil dari salah satu universitas terkenal di Amerika Serikat yaitu California. Nah, kalifornium ini digunakan sebagai sumber neutron baik yang biasa digunakan sebagai deteksi emas dan perak. Nah, yang ke-11 ada enstenium yang ditemukan oleh Albert Ghiorso dari Universitas California pada tahun 1952. Nah, diberi namanya itu sama dengan salah satu penemu yaitu Albert Einstein. Nah, si enstenium ini dibuat dengan penembakan 15 neutron pada uranium. Nah, pada tahun 1961, enstenium disintesis untuk menghasilkan mikroskopik dari uranium. Nah, si enstenium ini merupakan logam radioaktif. Yang ke-12, fermium atau fremium. Fremium ditemukan oleh Albert Ghiorso dari Universitas California bersama Stanley, Gary, dan Higgins serta Glenn. Mereka itu tim dari Laboratorium Radiasi dan Departemen Kimia Universitas California pada tahun 1953. Nah, yang ke-13 itu ada mendelphium. Pertama kali ditemukan oleh Glenn serta Ghiorso atau Albert serta Kenneth pada tahun 1955 di Amerika Serikat, tepatnya di Universitas California. Mendelphium ini dihasilkan dari penembakan 253 Sternium oleh partikel A. Nama unsur ini diambil dari Dmitri Ivanovich Mendelphi, yaitu orang yang menyusun tabel periodik. Nah, yang ke-14 itu ada nebelium atau nebelium. Nobelium ini ditemukan oleh Albert serta John Watson dan Thorpe Brown pada tahun 1958 di Universitas California di Amerika Serikat. Nah, nama unsur ini diambil dari Alfred Nobel, yaitu seorang ilmuwan yang menemukan dinamit serta mendirikan penghargaan Nobel. Yang ke-15 atau yang terakhir itu ada lawrencium, ditemukan oleh Albert, Thorbrand, Glenn, Almond Lars, serta Robert, yang diganti dengan M. Latimer pada bulan Februari tahun 1961 di Universitas California, Amerika Serikat, dan diberi nama seperti Ernest O. Lawrence, yaitu penemu kalkulator. Sebelumnya digunakan simbolnya itu LW, tetapi pada tahun 1963 diganti menjadi LR, dan sampai sekarang. Info unik, mengapa lantanida dan aktinida dipisahkan pada tabel periodik? Lantanida dan aktinida dipisahkan dari sisa tabel periodik, biasanya muncul sebagai baris terpisah di bagian bawah. Alasan penempatan ini berkaitan dengan konfigurasi elektron dari unsur-unsur ini. Kelompok elemen 3B. Saat Anda melihat tabel periodik, Anda akan melihat entry aneh dalam kelompok elemen 3B. Golongan 3B menandai awal mula unsur logam transisi. Baris ketiga dari grup 3B berisi semua elemen antara elemen 57 atau lantanum dan elemen 71 atau lutetium. Unsur-unsur ini dikelompokkan bersama dan disebut lantanida. Demikian pula, baris keempat dari golongan 3B berisi unsur-unsur antara unsur 89 actinium dan unsur 103 lawrencium. Unsur-unsur ini dikenal sebagai aktinida.